Menjadi guru memiliki tantangan yang sangat kompleks. Salah satunya, bagaimana kita dihadapkan dengan sebuah karakter yang berbeda, dan bagaimana kita dapat mendidik dari perbedaan karakter. Namun seorang guru dituntut dapat mengemban tugas untuk mencerdaskan anak bangsa, sehingga hal ini menuntut seorang guru untuk memiliki jiwa sebagai seorang pendidik. Saya Adnan Hashim, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Pendidikan Ganesha, dan ini adalah video rencana aksi saya yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, coba dicek dulu di kanan kiri kalian apa masih ada sampah. Ada nggak? Ada ya? Udah rapi bajunya semuanya? Oke, kalau begitu silakan ketua kelas dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Duduk siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati. Mulai. Doa selesai. Hari ini hadir semua ya? Hadir semua, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kalian semua. Anak-anak, untuk materi atau modul yang akan kita pelajari hari ini sudah Bapak upload ke Google Classroom ya. Jadi kalian bisa akses juga di sana. Sebelum kita berlanjut ke proses pembelajaran berikutnya, Bapak akan mengadakan pretest dulu ya. Silahkan kalian buka HP-nya, ya buka gadgetnya, kemudian akses link tersebut ya. Sudah selesai semua? Sudah. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar apa? Ya, silakan April. Kebutuhan perangkat keras jaringan. Ya, software dan hardware-nya. Kemarin kita sudah belajar bagaimana cara mengumpulkan kebutuhan perangkat keras jaringan ya. Kalian juga bersama dengan kelompok kalian sudah mempresentasikan masing-masing kan. Sekarang kita akan membahas tentang melakukan pengamatan yang menggunakan metode PLSM. Sebelum ke situ, aku mau tanya ya, bagaimana sih komputer itu ketika di jaringan internet itu diidentifikasi? Kalau HP kan kalian kan identitasnya kan dengan nomor ya, ya kan punya nomor masing-masing. Nah, kalau misalkan komputer atau perangkat jaringan nih ketika terhubung dengan jaringan yang di luar sana, identitasnya itu apa? IP address, ya betul sekali ya. Yang jadi identitas adalah IP address. Nah, itu yang akan kita bahas sekarang. Kenapa kita harus belajar hal tersebut? Ya tentu saja kan kemarin kita ketika hendak membuat sebuah jaringan, mulai dari kemudian apa yang harus dibeli, topologinya seperti apa kan, kita juga harus merencanakan pengalamannya. Ya, mau pakai IP kelas apa gitu ya, kemudian subnet masknya berapa, itu nanti ada hitung-hitungannya ya. Untuk capaian pembelajarannya masih sama, yaitu pada akhir fase F peserta didik mampu merencanakan topologi dan arsitektur jaringan sesuai kebutuhan, kemudian mengumpulkan kebutuhan teknis pengguna yang menggunakan jaringan, mengumpulkan data peralatan jaringan dengan teknologi yang sesuai. Pada fase ini kita akan melakukan pengamatan jaringan, kemudian memahami CIDR dan VLSM dan menghitung subnetting ya. Jadi nanti seperti yang tadi saya jelaskan bahwa tujuan kita adalah setelah proses pembelajaran ini kalian diharapkan mampu menerapkan CIDR ya dan VLSM serta menghitung subnetting dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi nanti di akhir ya akan ada penilaian dalam proses pembelajaran ini. Kalian akan Bapak bentuk dengan kelompok ya. Nanti akan dinilai ya, nilai kelompoknya ada, tapi nilai individualnya juga ada. Walaupun tugas tersebut sifatnya kelompok, tetap saja ada nanti penilaian individualnya. Kemudian kita setelah ini akan melihat bagaimana sih menghitung subnetting ya menggunakan metode PLSM dengan menyimak video berikut. Oke, ya setelah melihat tayangan video tadi, ada yang mau ngambil kesimpulan? Anita, ya silakan ya. Tentang menghitung subnetting menggunakan di mana? Mudah nggak kira-kira? Gampang nggak? Atau yang sulit apa kira-kira tadi? Yang sulit? Sulitnya di mana?
mencari IP range-nya ya, dari berapa ke berapanya ya. Ya, ada lagi kira-kira yang sulit gimana? Tadi mencari IP range-nya. Terus kalau tadi langkah-langkahnya gimana dulu? Jadi bedanya menghitung IP address dengan metode subnetting biasa dengan VLSM itu apa sih? Coba disimpulkan lagi. Kalau VLSM itu Ya, menyesuaikan dengan kebutuhan hostnya ya. Misalkan jumlah hostnya tadi kayak pertama ada 1000 ya, maka harus pakai berapa gitu kan? Misalkan hostnya cuma ada 129, maka harus bagaimana begitu ya? Itu yang menggunakan subnetting dengan metode VLSM ya. Jadi biar apa sih ya gitu? Biar lebih efisien. Kalau misalkan kita ngebangun jaringan kayak kemarin cuma untuk warnet ya 8 PC, bisa nggak pakai slash 24? Bisa ya? Bisa, sebenarnya bisa pakai slash 24. Cuma kebutuhan hostnya cuma berapa? 8 kan? Nah, maka sebenarnya bisa lebih efisien lagi dengan metode VLSM tersebut. Sekarang Bapak akan membagi kalian dengan kelompok. Untuk kelompok 1, Haryanto, Adnan, Dewi, dan Casnenti ya. Untuk kelompok 2, Adi Amelia, April, Anita, dan Bunga. Untuk kelompok 3, Mila, Sherly, Puput, dan Novitasari. Kelompok 4, Rosanti, Julianti, Yusianti, dan Vanessa. Kelompok 5, Indah, kemudian Neza, Fitri, dan Muhamila. Setelah itu silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sekarang udah dengan kelompoknya masing-masing ya? Oke, sekarang Bapak akan melanjutkan LKPD. Sebenarnya ini juga ada di Google Classroom ya. Jadi kalian mau lihat di Google Classroom silakan. Karena ini cuma satu hard copy-nya, yang lainnya bisa lihat di Google Classroom. Sekarang Bapak jelaskan yang harus kalian kerjakan. Jadi di sebuah SMK negeri di Indramayu akan membangun sebuah lab TKJ ya, yang terhubung dengan ruang guru dan lab lainnya. Setiap ruangan memiliki komputer dengan jumlah sebagai berikut. 1. Lab TKJ punya 117 PC. Ruang guru punya 55 PC. Kemudian lab olah data punya 28 PC. Bagaimana cara menerapkan konfigurasi LTLS menggunakan metode VLSM jika alokasi IP-nya adalah 192.168.1.0/24. Jadi silakan nanti kalian kerjakan. Saran Bapak, kalian kerjakan di buku dulu ya. Masing-masing kerjakan dengan tim ya, dikerjakan buku dulu. Kalau bisa nanti dibentuk tabel ya, seperti yang ada di LKPD. Kemudian nanti kalau sudah selesai dikerjakan di Microsoft Excel ya. Jelas? Kalau jelas, silakan dikerjakan. Jaringannya sama, nih kan, SMK Negeri 1 Arahan, IP-nya sama, ya. Tapi nanti per ruangan atau per lab, per jaringan, per subjaringan itu nanti di-set sesuai jumlah hostnya. Udah ketemu belum? Ya, akhirnya begitu udah. Begitu dilanjutin, ngitung yang ruang kedua, berapa ruangan tadi? Ruang kedua berapa tadi di sini? hostnya Pak. Ada masalah? Tanggal Pak. Oh iya udah. Udah? Iya. Beres? Baik, semua kelompok sudah mengumpulkan tugasnya di Google Classroom. Sekarang kita waktunya untuk presentasi. Kelompok 1 sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja berdirinya saya di sini sebagai moderator dengan didampingi Haryanto sebagai penjelas, Casneti sebagai notulen, dan untuk Haryanto dipersilakan untuk menerangkan
Jadi pertama-tama untuk alokasi IP address untuk dari saya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Barangkali ada yang mau bertanya? Hasil dari 255 itu hasil penjumlahan dari 128 ditambah 64 ditambah 32. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke, di sini saya akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Untuk alokasi IP address untuk web DMAJ itu memakai prefix 25 yang mendapat host 128. Sedangkan untuk ruang guru menggunakan prefix 26 yang menghasilkan hostnya itu 64, dan untuk olah data itu menggunakan prefix 27 yang memiliki host 32. Ada yang mau bertanya? Jadi gini, cara ngitungnya tuh pakai bilangan ajaib yang 128, 64 kayak gitu kan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduknya kembali seperti semula, kursinya dirapikan lagi. Dari pembelajaran tadi kita ya, mulai dari nonton video, kemudian kalian bekerja secara kelompok, kemudian presentasi. Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Kita sekarang ini belajar apa sih tadi tuh? Ya, April? Belajar subnetting. Oke, ada yang lain? Dewi? Ya Dewi dulu mungkin. Belajar FLSM. Belajar ya VLSM ya. Hari tadi acungan tangan. Belajar alokasi VLSM berdasarkan host yang dibutuhkan. Ya, versi lengkapnya ya Hari. Oke, tepuk tangan untuk April, kemudian Dewi dan Arif ya. Kita baru saja belajar tentang subnetting seperti yang dikatakan April ya. Kita belajar subnetting dengan metode VLSM tadi dilengkapi oleh Dewi dan dikomplitkan lagi oleh Hari ya. Dengan belajar subnetting menggunakan metode VLSM, kita bisa menghitung IP address berdasarkan jumlah kebutuhan host. Bahwa tadi tiap ruangan yang jumlah hostnya berbeda, ya ternyata yang idealnya penggunaan prefixnya itu juga harus berbeda idealnya, biar nggak boros IP address. Itu seperti itu. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada dua fase lagi yang harus kalian lakukan. Silakan kerjakan post test, buka Google Form-nya ya. Kemudian linknya saya share di WhatsApp ya. Nah, silakan dikerjakan. Berapa lagi yang belum? Sudah semua? Oke, ya, masih semangat ya. Nah, sekarang kita ke refleksi ya. Jadi kalau tadi pakai Google Form, sekarang kalian buka penti.com. Silakan. Menghitung address, menghitungnya, mengetahui barang dan lain sebagainya ya. Oke, jawabannya cukup mewakili. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas, ya kita akan membuat topologi lagi, tapi lengkap dengan IP addressnya. Ya, jadi rangkaian tersebut nyambung secara hierarki jadi satu keutuhan materi. Nah, sebelum ditutup ini masih lengkap semua jumlahnya ya. Gak ada yang bolos ya. Oke, kalau gitu silahkan dirapikan bukunya. Oke ya, pembelajaran kali ini Bapak cukupkan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Nggak ada yang tanyakan? Kalau nggak ada yang tanyakan, saya cukupkan. Sebelum pulang, silakan ketua kelas untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Tutup siap. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa dalam hati. Mulai. Selesai. Kita salam. Assalamualaikum.